Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang keajaiban di angkasa. Pada 2015, pertandingan sepak bola Piala Asia ke-16 diadakan di Australia. Di babak final grup B penyisihan grup, tim Tiongkok menghadapi tim Korea Utara dan menang 2-1. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia tim Tiongkok memenangkan babak penyisihan grup. Setelah itu, sebuah lelucon mulai menyebar dengan liar di internet, mengungkap mengapa tim Tiongkok tiba-tiba meletus bagaikan gunung berapi yang tertidur selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa sebelum pertandingan dimulai, Liu Peng, Direktur Badan Olahraga Nasional Tiongkok, pernah berbicara dengan pelatih tim sepak bola nasional dan para pemain. Jika tendangan kalian tidak mengecewakan, kalian akan disambut dengan pesawat Qantas. Sebaliknya kalian akan kembali dengan pesawat Malaysia Airlines. Lelucon tetaplah lelucon, kita tanggapi saja sambil tersenyum. Ini bukan bermaksud mempertanyakan kehandalan pesawat Malaysia Airlines. Hanya saja sebelum Piala Asia 2015, Malaysia Airlines mengalami dua kecelakaan udara, MH370 dan MH17, yang mendapat perhatian luas internasional. Namun sebelumnya, Malaysia Airlines selalu dinilai sebagai maskapai bintang 5. Layanan serta keamanannya yang berkualitas tinggi tidak diragukan lagi. Namun dibandingkan dengan Malaysia Airlines, Qantas memang lebih baik. Sejak 2014 hingga 2021, maskapai ini telah terpilih sebagai maskapai dengan penerbangan teraman di dunia oleh situs pemeringkat penerbangan terkenal internasional, Airline Ratings, selama 7 tahun. Qantas telah mempertahankan rekor 0 korban jiwa selama lebih dari setengah abad dan merupakan salah satu dari sedikit maskapai utama di negara-negara barat yang tidak mengalami kecelakaan fatal. Namun ini bukan berarti Qantas tidak pernah mengalami kecelakaan. Kisah yang ingin saya bagikan hari ini adalah pemandangan mendebarkan yang terjadi pada penerbangan Qantas QF32 pada tahun 2010 silam. Pada 3 November 2010, sebuah pesawat penumpang Airbus A380-842 dengan nomor penerbangan QF32 terbang dari Bandara Heathrow, Inggris ke Bandara Sydney, Australia. Pada 4 November pagi ketika itu, pesawat berhenti di Bandara Changi, Singapura untuk mengisi bahan bakar. Pesawat penumpang Airbus A380 adalah pesawat berbadan lebar 2 tingkat dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi 1 kelas atau 555 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada 27 April 2005 dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007 setelah sempat ditunda beberapa kali. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial terbesar yang pernah dibuat, dijuluki Super Jumbo. Oleh karena itu, A380 Super Jumbo ini juga disebut Titanic di angkasa. Kemunculannya memecahkan rekor penumpang Boeing 747, sang ratu langit yang menguasai angkasa selama hampir 40 tahun. Versi standar pesawat menyediakan kursi kelas bisnis dan ekonomi yang terletak di 2 dek. Dalam hal ini, 555 penumpang dapat dibawa ke dalam pesawat secara bersamaan. Selain itu, ada pilihan anggaran pesawat terbang. Sekitar 853 kursi dipasang di dalam untuk kelas ekonomi. Atas permintaan perusahaan pelanggan, bar, perpustakaan, ruang konferensi, dan bahkan kamar mandi dapat disediakan di lantai dasar pesawat. Airbus A380 menjadi pesawat sipil pertama dalam sejarah penerbangan dunia yang memiliki 2 dek ukuran penuh di sepanjang badan pesawat. Pesawat ini dapat mengangkut penumpang 30% lebih banyak dibandingkan pesaing utamanya, yaitu Boeing 747 Amerika. Jangkauan penerbangan pesawat memungkinkan maskapai menggunakannya untuk melakukan penerbangan non-stop di semua rute antara bandara Asia dan Eropa. A380-842
baru dikirim ke Qantas lebih dari 2 tahun lalu dan merupakan A380 pertama yang dipesan oleh Qantas. Pada saat kejadian, total waktu penerbangan adalah 8.533 jam dan telah menjalani 1.843 siklus lepas landas dan mendarat, merupakan pesawat baru dengan intensitas penggunaan yang tinggi. Untuk mengenang pilot wanita pertama Australia, pesawat tersebut juga secara khusus dinamakan Nancy Bird Walton. Penerbangan QF-32 mengangkut total 440 penumpang, 26 kru pesawat. Penerbangan ini juga merupakan salah satu performa penilaian tahunan Qantas untuk Kapten Richard de Crespigny. Richard de Crespigny adalah seorang pilot pesawat tempur di Royal Australian Air Force. Memperoleh kualifikasi sebagai kapten pesawat A380 pada April 2008 dengan total pengalaman terbang 35 tahun dan total waktu terbang 15.140 jam, di mana 570 jam diperoleh sebagai kapten pilot Airbus 380. Sementara kopilot pertama Matt Hicks memperoleh kualifikasi sebagai kopilot pesawat A380 pada Agustus 2008 dengan total waktu penerbangan 11.279 jam. Kopilot kedua adalah Mark Johnson yang memperoleh kualifikasi kopilot pesawat A380 pada Februari 2009 dengan total waktu penerbangan 8.153 jam. Di kokpit penerbangan ini, selain tim pilot 3 orang untuk penerbangan biasa, juga terdapat 2 asesor senior, yakni Kapten Pilot Harry Waben dan Kapten Pengawas David Evans. Di antaranya Harry Waben memiliki waktu terbang lebih dari 20.000 jam dan bertanggung jawab mengevaluasi performa Kapten Pilot Richard de Crespigny selama penerbangan ini. Sekaligus penerbangan ini juga menjadi penilaian apakah Harry Waben bisa mendapatkan kualifikasi sebagai kapten pengawas. Sementara itu, David Evans bertanggung jawab mengevaluasi apakah Harry Waben memenuhi syarat untuk menjadi kapten pengawas. Dia juga memiliki waktu terbang 17.652 jam. Jadi penerbangan kali ini termasuk tugas penilaian untuk 2 orang. Mungkin memang sudah ditakdirkan kali ini akan menjadi penerbangan yang tidak biasa sejak lepas landas. Pada 4 November pukul 9.57 waktu setempat di Singapura, penerbangan QF-32 mengakhiri persinggahan selama 2 jam dan diizinkan lepas landas. Jika penerbangan ini berjalan lancar, akan memakan waktu sekitar 7 jam lagi untuk mencapai tujuan Bandara Sydney. Sebelum lepas landas, Kapten Pilot Richard de Crespigny dengan percaya diri bertanya kepada rekan-rekannya, "Tuan-tuan, apakah sudah siap?" Kopilot pertama, Matt Hicks, berkata dengan nada canda, I said, yep, just don't crash. "Semuanya baik-baik saja, asal pesawat tidak jatuh." Namun Matt benar-benar tidak menyangka 4 menit kemudian candaannya menjadi kenyataan. Masalah pada mesin pesawat. Pesawat A380 ini dilengkapi dengan 4 mesin Rolls-Royce Trent 972. Masing-masing mesin dapat memberikan daya dorong yang kuat sebesar 32,66 ton. Selain itu juga ada 250.000 sensor di seluruh badan pesawat, memantau setiap pergerakan pesawat. Saat lepas landas, penumpang masih bisa menyaksikan seluruh proses lepas landas. Sistem pemantauan pusat elektronik pesawat menampilkan status kerja semua komponen utama pesawat. Begitu terjadi gangguan pesawat, pilot akan segera diingatkan. Sebagai informasi, Airbus 380 adalah pesawat jet dengan sistem otomatis yang canggih dalam sejarah. Namun pada pukul 10.01 waktu Singapura, atau 4 menit setelah penerbangan QF-32 lepas landas, orang-orang di pesawat tiba-tiba mendengar 2 suara keras dari sisi kiri pesawat. Alarm pun seketika berbunyi di kokpit yang awalnya tenang. Saat itu, pesawat sudah berada di atas langit Pulau Batam, Indonesia,
dan masih dalam tahap pendakian, terbang di ketinggian sekitar 7.000 kaki. Pesan kegagalan pertama adalah mesin nomor 2 gagal berfungsi, diikuti serangkaian alarm peringatan. Ada yang berhubungan dengan mesin, ada juga yang tidak, membuat co-pilot pertama Matt Hicks bingung sesaat. Dalam pelatihan penerbangan sehari-hari, biasanya hanya akan menemui 2-3 kesalahan simulasi. Namun saat itu, alarm dari sistem berbunyi silih berganti. Alarm peringatan gangguan pada mesin saja ada lebih dari 58 kali. Kalau saja kru memiliki pandangan mata ilahi di saat kritis itu, mereka akan tahu bahwa mesin nomor 2 di bagian dalam sayap kiri pesawat tiba-tiba meledak. Puing-puing dari ledakan menembus tangki sayap dan sistem pengisian dan menyebabkan sistem hidrolik gagal berfungsi. Yang lebih fatal lagi, dari sistem pemantauan pusat, Matt melihat mesin yang rusak terlalu panas yang kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang lebih serius. Jika Anda merasa istilah teknis ini sulit dipahami, ketahuilah bahwa jika Anda tidak segera mengambil tindakan saat demikian, pesawat akan berubah menjadi bola api yang menyala di angkasa dalam hitungan menit. Kebakaran dan ledakan mesin adalah salah satu situasi paling berbahaya di udara, dan jarang ada pesawat yang bisa lolos dari bencana seperti ini. Pada 2 September 1998, penerbangan MD-11 dari Bandara Internasional John F. Kennedy, New York ke Swiss, jatuh karena kebakaran yang disebabkan oleh korsleting kabel, menewaskan 229 orang di dalamnya. Saat itu, kelima awak pesawat KF-32 hanya bisa berharap untuk menyalakan alat pemadam kebakaran darurat dari mesin yang terbakar, dengan harapan dapat mencapai efek pemadaman api. Mereka menahan nafas dan tak lama kemudian tidak terdengar lagi alarm kebakaran. Ini membuat para pilot senior ini menghela nafas lega, tetapi mereka tahu bahwa bencana itu masih jauh dari selesai. Kapten Richard de Crespigny mengeluarkan panggilan Pain ke Menara Singapura. Pain merupakan kode terkait situasi bahaya setingkat di bawah kode Mayday. Panggilan Pain digunakan ketika terjadi situasi serius namun tidak mengancam jiwa. Kata ini berasal dari bahasa Prancis pane yang memiliki arti kerusakan. Istilah ini harus disebutkan 3 kali berulang-ulang. Pain. Kode panggilan ini menunjukkan bahwa situasi yang tidak terduga telah terjadi di pesawat, tetapi situasinya untuk sementara dapat dikendalikan. Richard berencana memutar arah dan kembali ke Bandara Changi, Singapura, tetapi kerusakan pesawat saat itu tidak diketahui dan berbalik arah secara gegabah mungkin akan menghadapi risiko yang lebih besar. Dalam keputusasaan, orang-orang hanya bisa menunggu co-pilot Matt selesai memproses informasi kesalahan utama dan mengklarifikasi status pesawat saat itu sebelum membuat rencana apapun. Sampai saat itu, semua orang hanya bisa berdoa agar pesawat dapat dikendalikan. Pada saat yang sama, di pusat operasi Qantas di Bandara Sydney sekitar 6.300 km jauhnya, Alan Mellon, Chief Engineer Qantas saat itu, menatap data masalah yang dikirim kembali oleh penerbangan KF-32 secara real-time, dan dia pun tercengang seketika. Dia belum pernah melihat informasi error sebanyak itu, dan untuk sesaat dia berpikir sistem komputer tidak berfungsi sehingga mengeluarkan peringatan error ini. Sebagian puing-puing ledakan mesin pesawat dipungut warga di Pulau Batam dengan corak merah putih Qantas, dan tak lama kemudian ada yang menduga pesawat Qantas telah jatuh. Ketika penerbangan KF-32 sedang terbang di langit, beragam rumor terkait Qantas pun mulai tersebar luas. Beberapa media bahkan langsung melaporkan bahwa Qantas A380 jatuh di Batam, Indonesia. Pilot di kokpit penerbangan KF-32 tentu tidak mengetahui apa yang terjadi di luar saat itu. Co-pilot pertama, Matt Hicks, masih sibuk memecahkan masalah sistem yang error. Sementara itu, karena waktu mendesak, Kapten Richard memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil risiko putar balik pesawat
untuk terbang kembali ke Bandara Changi, Singapura. Di sekitar wilayah udara itu, hanya Bandara Changi yang memiliki landasan pacu sepanjang 4.000 meter, yang merupakan satu-satunya kemungkinan bagi pesawat super jumbo ini untuk mendarat dengan selamat. Sedangkan Kapten Pengawas David Evans memberitahu penumpang bahwa mereka sedang mengatasi beberapa masalah mesin. Penumpang diharap tetap tenang, kencangkan sabuk pengaman di kursi masing-masing, dan ikuti arahan kru pesawat. Terima kasih atas kerjasama Anda. Meski kelelahan, nada suara David Evans masih sangat tegas yang menenangkan para penumpang. Saat mendebarkan itu, Kapten Richard menghubungi Menara Kontrol Singapura, meminta izin untuk berbalik dan terbang kembali ke Bandara Changi. Pendaratan ajaib. Setelah mendapat izin dari Pusat Kendali Lalu Lintas Udara Singapura, Kapten Richard mulai mengendalikan pesawat berbelok ke kiri secara perlahan. Dia tahu persis bahwa kesalahan sekecil apapun akan membuat pesawat kehilangan kendali kapan saja. Untungnya seluruh proses berjalan aman dan lancar. Pesawat akhirnya berbelok ke rute Bandara Changi. Untuk mengetahui lebih jelas mesin yang rusak tersebut, Kopilot kedua Mark Johnson ke posisi sayap kabin pesawat. Meski sudah siap sepenuhnya, namun ia tetap terpana dengan pemandangan di depannya. Pecahan mesin kedua yang hancur langsung melubangi 2 lubang besar di sayap kiri pesawat, dan tangki bahan bakar pesawat masih bocor. Penumpang yang duduk di dekat jendela bertanya langsung kepada Mark Johnson. Is it bad? Oh, we'll be fine. No worries at all. Apakah riwayat kita akan segera berakhir? Mark berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja." Saat kembali ke kokpit, Mark Johnson memberitahu orang-orang apa yang dilihatnya. Meskipun pesawat rusak parah, setidaknya sumber informasi atas masalah besar itu telah ditemukan. Puing-puing mesin menembus sayap dan merusak pipa sistem kontrol penerbangan yang terletak di sayap pesawat. Setelah kopilot pertama Matt mengatasi sistem error, itu sudah berlangsung 55 menit pasca ledakan. Saat itu, Kapten Pengawas David Evans sedang sibuk menggunakan perangkat lunak pendaratan A380 untuk menghitung berapa lama pesawat akan mendarat dengan aman jika terjadi kerusakan mesin. Namun jawaban yang diberikan komputer adalah tidak ada solusi. Dengan kata lain, terimalah nasib kalian. Karena pesawat penumpang memuat 105 ton bahan bakar yang dibutuhkan untuk terbang ke Sydney, itu berarti 40 ton lebih banyak dari berat pendaratan maksimum yang diizinkan. Saat itu, Kapten Richard menyarankan untuk membuang sebagian bahan bakar. Itu adalah ide yang bagus, kata kokpilot Matt Hack saat itu. Tapi sayangnya, kita tidak bisa melakukannya, karena pompa bahan bakar juga rusak. Tapi tanpa sengaja justru itulah yang mereka harapkan. Pesawat mereka mengalami kebocoran bahan bakar, dan kecepatan kebocoran ini belum tentu lebih lambat dari kecepatan keluarnya bahan bakar. Kapten Pengawas David Evans mencoba memasukkan beberapa data ke dalam komputer, termasuk putaran konsumsi bahan bakar selama 1 jam, dan mengesampingkan faktor-faktor yang mempengaruhi landasan licin. Komputer memberikan jawaban masih ada secerca harapan. Pasalnya masih ada 139 meter tersisa di landasan pacu sepanjang 4.000 meter. Itu berarti pendaratan akan menjadi upaya yang nyaris gagal, tetapi jauh lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Setelah hampir 1 jam berputar-putar di udara dan membuang bahan bakar, kru pesawat menghubungi menara di Singapura, meminta untuk mendarat di landasan pacu terpanjang 4.000 meter dan meminta mobil pemadam kebakaran untuk standby di lokasi. Sebelum mendarat, Kapten Richard perlu memastikan kembali tingkat kerusakan sistem kontrol penerbangan. Dia mengarahkan pesawat dan perlahan berbelok ke kiri, lalu miring ke kanan, kemudian mensimulasikan penyelarasan di landasan pacu. Proses ini seperti seorang tabib di Tiongkok kuno yang sedang mendeteksi denyut nadi pasien, membuat Richard mengetahui dengan jelas sisa kendali pesawat.
Proses pendaratan ini ibarat tarian di ujung pedang. Setitik kesalahan saja, taruhannya adalah nyawa. Saat mendarat, pesawat perlu menemukan titik keseimbangan kecepatan. Jika terlalu lambat, akan kehilangan daya angkat yang cukup dan menabrak permukaan. Sebaliknya, jika terlalu cepat, pesawat akan keluar dari landasan dan langsung jatuh ke permukaan. Setelah cukup meyakinkan diri, Richard mengendalikan pesawat untuk mendarat secara bertahap. Pada titik ini, kru pesawat tiba-tiba menyadari potensi ancaman lain. Kegagalan sistem hidrolik menyebabkan roda pendaratan tidak berfungsi. Pilot Matt terpaksa menjalankannya secara manual dan berdoa agar kekuatan untuk menurunkan roda pendaratan cukup memadai untuk mengunci roda pendaratan pada posisinya. Proses ini kembali memakan waktu 2 menit dan hanya tersisa 2 menit untuk pendaratan akhir. Semua awak di kokpit tahu persis mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelaraskan pesawat dengan landasan pacu. Dan hitungan mundur pendaratan dari 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki, 20 kaki. Saat penerbangan KF-32 hendak mendarat, alarm setel menyala lagi. Dan mereka akhirnya mendarat di landasan Bandara Changi dengan kecepatan 35 knots lebih cepat dari kecepatan pendaratan normal. Pesawat meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Karena kegagalan mesin nomor 2 menyebabkan kinerja dorong mundur berkurang hingga 50%. Pilot terus berteriak bertubi-tubi kepada Kapten Richard untuk segera menginjak rem, sementara pijakan rem kaki Richard sudah menyentuh lantai. Akhirnya setelah 2 jam perjuangan yang mendebarkan, Titanic di angkasa ini berhenti hanya 158 meter dari ujung landasan. Saat pesawat berhenti, terdengar tepuk tangan meriah, tawa dan tangis di dalam kabin pesawat. Semua penumpang berpikir bahwa krisis telah berakhir sepenuhnya ketika pesawat mendarat dengan mulus. Tetapi ternyata tidak demikian. Tangki bahan bakar yang rusak masih mengeluarkan bahan bakar, dan bahan bakar yang mudah terbakar ini hanya berjarak sesekak dari hot landing gear. Artinya penerbangan KF-32 yang mendarat dengan selamat ini akan terancam meledak dan terbakar sewaktu-waktu. Pesawat ini dilengkapi dengan 16 seluncuran darurat yang dapat mengevakuasi semua penumpang dalam waktu 90 detik. Namun Kapten Richard tidak memilih untuk melakukannya karena menurutnya lebih aman tinggal di kabin sementara daripada mempertaruhkan nyawanya melalui landasan yang dialiri bahan bakar. Sementara itu, tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Dan itu adalah pilihan paling aman bagi penumpang untuk turun setelah mengamankan lokasi. Awak pesawat mematikan program mesin, tetapi saat demikian, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kepala pemadam kebakaran di luar pesawat mengatakan mesin nomor 1 masih menyala. Awak pesawat pun mengerutkan kening bingung, pasalnya mereka yakin program mesin telah dimatikan. Untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan, kru pesawat segera menghubungi Alan Mellon, Chief Engineer Qantas Airways. Alan Mellon menyarankan langsung membidik mesin dengan pistol air bertekanan tinggi untuk terus menyemprotkan air agar mati secara paksa. Tetapi mesin pesawat ini sejatinya memang dirancang untuk mencegah serangan badai. Penyemprotan air sama sekali tidak efektif. Pada akhirnya, petugas pemadam kebakaran terpaksa menggunakan busa pemadam untuk menyemprot mesin. Dan mesin nomor 1 baru mati hingga 3 jam kemudian setelah mendarat. Pada saat kecelakaan itu, CEO Qantas saat itu Alan Joyce mengadakan konferensi pers dan mengumumkan menghentikan penerbangan semua pesawat Qantas A380. Dan investigasi terkait penyebab kecelakaan juga segera dilakukan saat itu. Investigasi kecelakaan. Pada 2013, pengawas transportasi Australia mengatakan ledakan di tengah penerbangan di langit Indonesia disebabkan pipa penyalur bahan bakar tidak sesuai dengan spesifikasi desain. Biro Keselamatan Transportasi Australia (ITSB) yang merilis laporan ketiga dan yang terakhir menemukan bahwa pipa rintisan penyalur minyak ke mesin nomor 2
tidak sesuai dengan spesifikasi desain. Pipa yang ada dalam mesin-mesin Trent 900 A380 yang diproduksi oleh Rolls-Royce plc terlalu tipis karena mesin bor tak disesuaikan dengan spesifikasi yang diminta. Pipa yang tipis itu retak di bawah tekanan, membuat bahan bakar bocor di tengah penerbangan. Kebakaran internal tak terelakkan. Cacat produksi pada pipa kecil ini hampir menewaskan 469 orang. Tak sampai di situ, api memanaskan mesin dan memisahkan cakram turbin bertekanan tinggi dari tempatnya. Cakram-cakram yang kendur dan berputar amat cepat merobek mesin pesawat, menghamburkan puingnya di atas Pulau Batam. Setelah kejadian, Rolls-Royce telah melakukan sejumlah tindakan untuk mengkaji kejadian ini. Sementara laporan ATSB juga membebaskan awak pesawat dari beban kesalahan, menyebut kru telah melakukan yang semestinya dalam kondisi gagal sistem dan kemudian dengan aman mendarat di Bandara Changi. Tidak ada yang terluka secara fisik, tetapi sekelompok anggota awak KF-32 telah melayangkan gugatan class action terhadap Rolls-Royce Holdings plc di Mahkamah Agung New South Wales, mengklaim menjadi korban trauma psikologis. Sementara seorang juru bicara Qantas mengaku pihaknya menyambut baik rilis terakhir ATSB. Laporan ini sekali lagi menggarisbawahi ketenangan dan tindakan terampil kru Qantas yang berhasil mengembalikan pesawat dan penumpangnya dengan selamat ke Singapura. Pada akhirnya, maskapai utama di seluruh dunia menemukan bahwa total 34 mesin bermasalah setelah diperiksa. Rolls-Royce juga telah melakukan peningkatan besar pada sistem manajemen mutunya, meningkatkan sistem peranti lunaknya, sehingga jika terjadi kecelakaan serupa, mesin secara otomatis akan menghentikan pengiriman bahan bakar. Bencana di angkasa yang sempat mendebarkan ini akhirnya berakhir dengan selamat. Kapten Richard de Crespigny dianugerahi penghargaan tertinggi dalam penerbangan sipil Inggris, penghargaan Polaris atas kinerjanya yang luar biasa. Pasca kejadian itu, maskapai Qantas pernah bertanya kepada Richard, "Apakah Anda perlu istirahat beberapa minggu?" "Bukan beberapa minggu, tapi beberapa bulan," kata Richard saat itu. Selama 4 bulan liburan berikutnya, sebanyak 3 kali Richard memeriksakan diri ke psikolog untuk mengatasi stres pasca traumanya. Pada 2012, Richard menuliskan pengalamannya itu ke dalam sebuah buku berjudul Fly KF-32. Richard mengatakan dalam bukunya bahwa lolos dari bencana kecelakaan itu bukan karena jasa dirinya sendiri, melainkan karena kerjasama penuh dari kelima pilot di kokpit. Jika digabungkan, 5 pilot senior telah 140 tahun dan 71.000 jam pengalaman terbang. Tinjauan tahunan Richard juga dihentikan karena kondisi darurat saat itu. Setelah mengudara kembali, Richard menjalani evaluasi lain. Penguji dengan nada canda berkata bahwa ujian kali ini pasti jauh lebih mudah dari sebelumnya. Pada tahun 2020, COVID-19 telah memberi imbas pada industri penerbangan global, tidak terkecuali Qantas. Richard, seorang kapten heroik terkenal di mata masyarakat Australia, juga terpaksa pensiun dini dari Qantas karena COVID-19 tersebut. "Saya tidak akan pernah mau lagi mengambil karir sebagai pilot profesional. Saya akan menikmati sisa hidup saya," kata Richard ketika itu. Terima kasih atas perhatiannya.